Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Randy Utomo Ramadan. Saya mahasiswa semester 7 IATB yang mengampu mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial, politik, dan ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi dari artikel atau makalah yang saya buat. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi, tanggung jawab sosial kepemimpinan menjadi semakin penting. Setiap negara dan organisasi di dunia ini memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang bertanggung jawab sosial dapat berkontribusi yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Tanggung jawab sosial kepemimpinan melibatkan pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberdayakan sumber daya dan kegiatan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepemimpinan merupakan faktor penting yang keberlanjutan untuk kesuksesan sebuah kelompok, masyarakat, komunitas, lembaga, dan negara, baik dalam lingkup pendidikan, dakwah, sosial, maupun politik, yang dapat berkembang apabila dibangun dengan kepemimpinan yang baik dan terstruktur. Kepemimpinan itu tentang bagaimana cara mengajak orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa ayat yang membahas tentang tanggung jawab sosial pemimpin ini. Di antaranya, ada pembahasan tentang pemimpin sebagai penegak keadilan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian tentang kepemimpinan tidak boleh berkhianat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dan selanjutnya, pemimpin bertanggung jawab dalam mengelola harta publik yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin B, yakninya metode penafsiran. Dalam menafsirkan sebuah ayat, ada beberapa macam metode yang bisa digunakan. Di antaranya ada metode tahlili, metode ijmali, metode maudu'i, dan metode muqaron. Pada pembahasan ini, metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir muqaron, karena tafsir muqaron ini membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Kita masuk kepada poin studi literatur. Adapun sumber-sumber referensi yang saya pakai, yang pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Muhammad Kholi dengan judul Tanggung Jawab Sosial Pemimpin dalam Al-Quran, dalam jurnal Usuli. Artikel ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan dalilnya, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial pemimpin, dan kecaman-kecaman apabila tidak dijalankan. Adapun bentuk tanggung jawabnya yaitu menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan sosial, dan menciptakan lingkungan hidup yang baik. Artikel ini menggunakan dalil Quran Surat An-Nisa ayat 58 sebagai dalil utama dalam menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua, ada artikel yang ditulis oleh Syafriyanti dan Afsyah Septa Nugraha dengan judul Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif Quran Surat An-Nisa ayat 58-59 dalam jurnal Madaniyah. Artikel ini membahas tentang pendapat para ulama tafsir dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat dan berbuat adil. Adapun prinsip kepemimpinan berdasarkan Quran Surat An-Nisa 58-59 ini adalah amanah dan adil. Artinya, kepemimpinan harus didasarkan pelaksanaan amanah dan keadilan, dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, ada artikel yang ditulis oleh Afifah Rangkuti dengan judul Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam dalam jurnal Tazkiyah. Artikel ini membahas bagaimana definisi konsep keadilan, idealisnya, serta bagaimana konsep keadilan menurut para pakar ahli hukum, ditinjau dari sisi agama maupun pada umumnya. Selanjutnya, ada artikel Selanjutnya yang keempat,
ada skripsi yang ditulis oleh Khatijah Febriani dengan judul Tanggung Jawab Pemimpin Muslim dalam Memformalisasikan Hukum Islam pada Negara Modern, studi pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Yusuf Qaradawi tentang tanggung jawab pemimpin Muslim dalam memformalisasikan hukum Islam pada negara modern. Kemudian selanjutnya yang kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Wiono dengan judul Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Quran, Analisis Kritik Tafsir Kemenak Republik Indonesia dalam jurnal Dia Al-Afkar. Artikel ini memfokuskan pembahasannya pada tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi dengan menggunakan metode tematik dan meneliti pada kitab Tafsir Kemenak. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan. Yang pertama, pemimpin sebagai penegak keadilan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang mana terdapat dalam Quran, yang mana kita ambil dari tafsir Al-Munir, yang mana Wahbah Zuhaili mengatakan ayat tentang amanah dan keadilan merupakan ayat hukum yang paling utama yang mencakup semua permasalahan agama dan aturan syara. Ayat di atas ditujukan kepada semua manusia, termasuk para pemimpin, supaya melaksanakan amanah dalam membagi harta kekayaan negara, menghukum kezaliman, dan menetapkan hukuman dengan adil. Menjaga dan melaksanakan amanah adalah wajib, terutama jika orang berhak terhadap amanah tersebut menuntutnya. Setelah prinsip amanah dilaksanakan dengan baik, prinsip selanjutnya yang harus ditegakkan adalah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Oleh sebab itu, secara khusus Allah memerintahkan perkara ini. Amanah adalah prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Pihak yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah semua umat Islam. Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan itu ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat, keadilan merupakan kebutuhan utama. Selanjutnya, tafsir yang kedua itu tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani. Beliau mengatakan ayat ini termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak hukum syariat, karena konteksnya menunjukkan bahwa kitab ini mencakup semua manusia berkenaan dengan semua amanat. Tercakupnya para pemimpin oleh ayat ini dalam prioritas utama, maka mereka itu wajib menunaikan amanat yang diembankan pada pundak mereka dan melawan kezaliman, serta mempertahankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Kemudian dikatakan wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yakni dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Jadi yang dimaksud dengan al-adl adalah penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW, bukan penetapan hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat saja. Karena yang demikian tidak ada kaitannya dengan kebenaran, kecuali bila hukum tersebut tidak terdapat di dalam kitabullah dan tidak pula terdapat dalam sunnah Rasul. Maka tidak apa-apa berijtihad dengan pendapat dari hakim yang mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui mana yang lebih mendekati kebenaran saat tidak menemukan nasnya. Adapun kesimpulan atau perbandingan dapat kita ketahui dari ayat ini, yaitu yang mana ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjalankan amanat dan wajibnya menegakkan keadilan. Kedua mufasir ini sama-sama berpendapat bahwa dalam pemerintahan itu wajib bagi pemimpin untuk menegakkan keadilan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa tercakupnya para pemimpin oleh ayat ini dalam prioritas utama, maka mereka wajib menunaikan amanat yang diembankan kepada pundak mereka dan melawan kezaliman,
serta mempertahankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Selanjutnya, yang kedua, pemimpin tidak boleh berkhianat, yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Yang pertama kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, yang mana beliau mengatakan, khianat itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang berdampak pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa orang lain. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu. Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maksudnya adalah kewajiban. Ia juga berkata, jangan berkhianat. Maksudnya adalah jangan melanggar amanat itu. Dalam riwayat lain, ia berkata, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian tafsir yang kedua kita ambil dari tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, yang mana beliau mengatakan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya. Dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW, tetapi perkenakanlah seruannya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu oleh siapapun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim ataupun non-muslim. Sedangkan kamu mengetahui, tobat-tobai memahami penggalan kalimat mengkhianati amanat-amanat kamu sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan Rasul. Ada amanat Allah kepada manusia seperti hukum-hukum yang disyariatkannya agar dilaksanakan. Ada amanat Rasulullah kepada manusia seperti keteladanan yang beliau tampilkan. Ada amanat antar sesama manusia seperti penitipan harta, benda dan rahasia. Ada lagi amanat yang merupakan amanat bersama Allah, Rasul dan kaum mukminin, yaitu persoalan-persoalan yang diperintahkan Allah dan dilakukan oleh Rasul dan yang diraih manfaatnya oleh kaum mukminin seluruhnya. Amanat ini melahirkan tegaknya kemaslahatan masyarakat. Ini antara lain seperti rahasia-rahasia militer atau politik yang bila dibocorkan merugikan kaum muslimin, sekaligus melanggar hak Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita telaah bahwa ayat ini membahas tentang larangan berkhianat atas amanat yang telah dititipkan, Ibnu Katsir mengatakan bahwa khianat itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang berdampak pada diri seseorang ataupun yang dampaknya menimpa orang lain. Sedangkan Quraisy Shihab berpendapat bahwa janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu oleh siapapun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim ataupun non-muslim, sedangkan kamu mengetahui itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengelola harta publik, yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang pertama kita ambil dari tafsir An-Nur yang ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi, yang mana beliau mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta-harta di antara sesamamu dengan cara yang batil. Janganlah kamu mengambil atau menguasai harta di antara sesamamu, baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tuhan berfirman, amwalakum, yakni hartamu, untuk memberi pengertian bahwa umatmu itu satu, dan umat satu itu dengan yang lainnya baur-membaur. Untuk memberi ambih atau pengingat bahwa menghormati dan memelihara harta orang berarti menghormati dan memelihara harta diri sendiri. Sama halnya menganiaya harta orang lain berarti berbuat khianat atau kejahatan terhadap umat seluruhnya, sebab orang lain itu adalah salah satu anggota umat. Nah, ayat ini melarang kita untuk mengambil harta milik orang atau suatu badan hukum lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebagaimana kita dilarang mengadukan perkara kepada hakim dengan memberi suap untuk bisa memenangkan perkara yang kita ajukan. Ya, kita ambil dari tafsir Fi Zilalil Quran karangan Said Qutb, yang mana beliau mengatakan, Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam menafsirkan ayat ini sebagai berikut.
Ali bin Tolhah dan Ibnu Abbas berkata, hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti. Lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim. Padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab, dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram, karena itu bukan haknya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata, janganlah kamu berperkara ke pengadilan padahal kamu tahu bahwa kamulah yang zalim atau kamu yang salah. Kemudian diriwayatkan juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa, maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain, sehingga aku memenangkannya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya mendapatkan hak orang muslim lainnya, yang mana itu sesuai argumentasi yang dikemukakannya, itu adalah sepotong api neraka, maka biarlah ia membawanya atau meninggalkannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil atau perbandingannya, dapat diketahui bahwa penafsiran Hasbi As-Siddiqi dan Said Qutb itu berbeda. Yang mana Hasbi As-Siddiqi mengatakan, dan janganlah kamu memakan harta-harta di antara sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu mengambil atau menguasai harta di antara sesamamu, baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan juga bahwa umatmu itu satu, dan umat itu satu dengan yang lainnya baur membaur. Sedangkan Said Qutb mengatakan bahwasanya hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab, dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram, karena itu bukan haknya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.